Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah, bahwasannya untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi untuk penilaian hasil asesmen nasional berbasis komputer, Bapak Ibu perlu melakukan eksplorasi rapot mutu pendidikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PDO Official. Kali ini PDO Official akan memberikan informasi terkait eksplorasi rapot mutu pendidikan berdasarkan hasil ANBK di tahun 2022 sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan ANBK di tahun 2023. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PDO Official 1, 2, dan 3 dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah, di sini saya tunjukkan cara login ke rapot mutu dan bagaimana cara melakukan eksplorasi rapot mutu. Yang pertama, silahkan klik aplikasi Google Chrome, setelah itu ketikkan saja di bagian pencarian rapot pendidikan. Setelah itu pilih yang rapor pendidikan. Nah, ketika sudah diklik rapor pendidikan, Bapak Ibu, di sini ada lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Silakan dipilih ini, diklik. Kita akan diarahkan untuk sign in with Google berdasarkan aplikasi Gmail, di mana menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu kepala sekolah bisa login menggunakan akun kepala sekolah, akun admin, dan Bapak Ibu guru bisa menggunakan akun Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, di sini saya contohkan, diklik. Setelah itu kita akan diarahkan masuk ke ringkasan rapor pendidikan kita masing-masing. Bapak Ibu silahkan di sini diperhatikan ada menu ringkasan, unduhan, baru, glosarium, dan pusat bantuan. Silahkan pilih yang menu ringkasan. Di bagian menu ringkasan, ketika Bapak Ibu geser ke bawah, di sini ada penjelasan bahwasannya menu ringkasan ini menunjukkan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu berdasarkan beberapa indikator. Indikator yang pertama ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, sampai dengan indikator yang terakhir yaitu link and match dengan dunia kerja. Kebetulan yang saya contohkan di sini untuk satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan. Nah, lalu bagaimana cara melakukan eksplorasi rapot pendidikan sendiri? Silahkan Bapak Ibu cek di bagian kemampuan literasi. Di sini sudah disampaikan, untuk kemampuan literasi itu masuk ke sedang dengan nilai 66,67% siswa sudah mencapai kompetensi minimum, dengan capaian naik 20% dari tahun 2022. Namun, jika dilihat dari sini walaupun naik, tapi untuk kompetensi literasi ini masih kategori sedang sehingga perlu ditingkatkan. Lalu bagaimana cara membacanya Bapak Ibu? Kita cek apa arti capaian saya. Nah, di sini disampaikan ya Bapak Ibu, apa sih kemampuan literasi itu? Kemampuan literasi itu menunjukkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks. Ya, ada teks informasional dan teks fiksi. Ya, di sini terkait dengan ANBK atau hasil pengisian yang dilakukan oleh siswa. Di sini disampaikan sedang yaitu 66,67. Artinya sekitar 40-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu untuk dorongan lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Nah, dari sini kan bisa diketahui artinya ketika nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan akan melakukan ANBK di tahun 2023, kompetensi ini perlu diperhatikan ya, supaya terdapat peningkatan karena di sini masih kategorinya sedang ya, kategorinya masih sedang. Nah, lalu bagaimana cara mempelajari akar masalahnya? Pilih yang pelajari akar masalah. Di sini ada informasi Bapak Ibu, ketika diklik pelajari akar masalah ada informasi bahwasanya beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Kita coba klik lihat 3 indikator lain. Di sini ada kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra, sampai dengan kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks. Artinya ini beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan ya.
perlu ditingkatkan kembali. Caranya kita klik detail. Setelah itu di sini ada informasi ya Bapak Ibu. Ternyata kompetensi membaca teks informasi ini banyak daripada peserta didik itu yang belum memahami, belum bisa menggunakan, belum bisa merefleksi, dan belum bisa mengevaluasi teks informasional atau non-fiksi. Sehingga dari informasi ini harapannya Bapak Ibu di satuan pendidikan dan Bapak Ibu kepala sekolah tahu bagian ini perlu di-push supaya hasilnya lebih baik dibandingkan ANBK di tahun 2022. Kita geser ke bagian kompetensi membaca teks sastra. Ini juga disampaikan ya Bapak Ibu, kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi. Ini juga masih kategori sedang. Sampai dengan kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks untuk L3. Artinya, kemampuan dalam menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa, serta unsur dalam teks informasional itu masih kurang. Sehingga tugas daripada satuan pendidikan, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada bagian indikator yang masuk kategori sedang. Nah, kegiatan ini yang dikatakan sebagai kegiatan eksplorasi. Siapa yang berhak melakukan eksplorasi? Maka seyogyanya seluruh guru di satuan pendidikan termasuk adminnya. Admin itu ada tendik ya, dari TU dan kepala sekolah. Ini saya contohkan untuk kasus atau untuk indikator literasi. Lalu seperti apa cara pembenahannya, Bapak Ibu? Di sini ada contoh inspirasi benahi, ya. Inspirasi benahi ini bisa Bapak Ibu pelajari bahwasanya di rapor pendidikan pun sudah ada contoh-contoh tindakan nyata yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang tadi tanda kutip kompetensinya masih sedang. Contohnya kompetensi membaca teks informasi. Di sini ada contohnya inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Ini bisa langsung dicek menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar ya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, eksplorasi sendiri ini dilakukan untuk setiap indikator. Tadi di ringkasan tadi kan ada indikator literasi nih. Terus yang kedua ada indikator numerasi, caranya pun sama. Apa itu arti capaian saya? Dibaca, dipahami. Setelah itu, klik pelajari akar masalah. Dicari tahu sebenarnya bagian mana yang perlu ditingkatkan. Contoh nih, untuk indikator kompetensi kemampuan numerasi. Contohnya kompetensi pada domain, data, dan ketidakpastian. Kita klik detail. Seperti apa kira-kira? Nah, berdasarkan ini, berdasarkan kompetensi yang dikatakan masih sedang untuk kemampuan numerasi, bisa dilihat bahwasanya kompetensi peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten, data, dan ketidakpastian untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ini masih masuk di kategori sedang. Ya. Terus ada lagi di sini untuk kompetensi pada domain bilangan juga sama. Kita geser ke bagian yang paling bawah. Di sini untuk kompetensi menalar. Ini juga rendah. Lalu untuk inspirasi benahinya seperti apa? Coba cek di sini Bapak Ibu. Ada ya, di sini ada kompetensi numerasi atau kemampuan numerasi yang harus dibenahi. Di sini ada contoh tindakan nyata yang bisa Bapak Ibu akses menggunakan aplikasi atau platform Merdeka Mengajar. Jadi simpulannya Bapak Ibu untuk eksplorasi raport pendidikan ialah silakan masuk sesuai dengan penjelasan saya tadi dan pelajari untuk masing-masing indikator. Klik apa arti capaian saya sampai dengan akar permasalahan dan pelajari indikator mana saja yang perlu ditingkatkan. Ingat, diklik, dibaca. Ya, yang namanya eksplorasi itu tidak hanya login setelah itu logout, tidak, tetapi klik ringkasan dan pelajari bagian yang perlu ditingkatkan dan bagian yang sudah naik. Nanti Bapak Ibu bisa tahu kompetensi mana atau indikator mana yang perlu dibenahi, yang perlu ditingkatkan, yang perlu dijaga, dan lain sebagainya.
Seperti itu ya Bapak Ibu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari informasi ini Bapak Ibu di satuan pendidikan sama-sama bekerja untuk meningkatkan rapot pendidikan masing-masing berdasarkan pemetaan kompetensi yang ada di rapor pendidikan, khususnya kita akan melakukan ANBK di tahun 2023. Terima kasih, mohon maaf apabila ada keliru. Salam data, salam literasi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3.